Seperti biasa, perjalanan saya kali ini bersama rekan Ramses melewati aliran sungai yang sangat deras sekali, melewati bebatuan yang sangat besar akibat longsor tebing di sepanjang aliran sungai ini. Kayu melintang sepanjang aliran sungai sehingga kami sangat sulit untuk melewati sampai ke titik tujuan. Artinya, untuk bisa memaknai sebuah hidup, terkadang kita perlu lebih memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Satu hal yang perlu kami ambil di sini adalah seperti yang kita ketahui bahwa hidup takkan pernah stabil, karena hidup selalu berwarna. Terkadang kita di atas dan terkadang kita di bawah, dan terkadang kita bahagia dan terkadang kita sedih. Inilah perjalanan yang sangat luar biasa yang kami lewati sepanjang aliran sungai, melewati hutan belantara dari awal sampai akhir perjalanan ini. Tentu sedih, duka, bahagia di sini kami dapatkan. Tak lebih adalah kebersamaan dan kekompakan dalam setiap perjalanan ini yang sangat bahagia yang kami rasakan. Setiap kita pasti mengalami permasalahan yang sama, tapi ada pula di antara kita yang mengalami persoalan hidup yang mirip, dan tentu saja ini akan dengan sangat mudah dilewati apabila kita bisa berbagi dengan seseorang. Inilah bentuk saya dan rekan Ramses melalui video ini memberikan sebuah hal kehidupan, pokok persoalan yang ada di sekitar kita. Dan ini patut kita jaga dan patut kita jaga kelestariannya. Di setiap perjalanan, seperti biasa, rekan Ramses selalu bersemangat, membuat saya terpacu adrenalin untuk selalu memberikan edukasi positif dalam setiap video yang saya ambil. Sangat luar biasa rekan Ramses dengan saudara Emon dan saudara rekan-rekan lainnya yang tampil dalam video ini. Tentu perjalanan yang menakjubkan ini tidak membuat saya lelah, tidak membuat kami lelah untuk lebih bersemangat memberikan sebuah edukasi yang positif keindahan alam yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu ini. Sebuah hal yang bisa sangat kami ambil di sini adalah betapa indahnya alam, betapa indahnya alam. Inilah hal yang sangat luar biasa. Suaranya ya. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Salah satu bentuk perjuangan kami dalam ekspedisi belantara hutan rimba ini adalah tidak sedikit dari kami yang mengenai cedera terhadap bebatuan yang sangat banyak yang kami lewati. Salah satunya saya sendiri, kaki menjadi luka diakibatkan oleh batu yang sangat besar yang kami lewati. Cukup mengasihkan ya perjalanan melewati aliran sungai ini. Apalagi memang dalam keadaan kita lagi basah ya.
time on your dreams instead of mine. Yeah, Membuat badan bouncing from terasa the branch, menggigil. has around on a dime, man. Dinginnya It's all about sampai finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb from the thirst. We will rise. I'm immersed in this life. Memang terjun ini tidak Somebody take cukup your time and your work. tinggi, Just focus on yourself tapi first. asik lah kalau Somebody take your setelah time and your work. sampai Just nanti focus ke on yourself first. Don't let somebody take your time and your work. Just focus on yourself first. sedikit daripada Don't let somebody take your time and your work. Just focus on yang yourself memang first. sangat luar biasa. Kalau untuk berwisata, tentu memang wisata yang paling enak dan paling mudah aksesnya sudah keluar kemari. Tapi memang memiliki mental jiwa yang memang luar biasa. Nanti kita akan coba lagi berjalan melewati ini apa saja yang sudah kita lihat. Ada hal yang menarik dalam setiap perjalanan. Kita menyaksikan beberapa longsoran tanah dari tebing sungai ini membuat aliran sungai menjadi dangkal. Kemudian termasuk aliran sungai kena. Nih, ini adalah hasil dari benturan batu. Ini satu lagi hasil dari benturan batu. Ya, bagaimana pendapat rekan Emon perjalanan hari ini? Di bagian yang mana ya bang? Perjalanan melewati aliran sungai. Sangat seru pastinya. Sangat seru ya. Itu ada gua tadi bang, udah masuk di situ. Mana? Itu. Ada gua sebenarnya, cuman agak Agak seram-seram basah ya. mengeletek bulu kuduk kalau masuk. Karena memang gelap posisinya. Jangan lupa saksikan terus. Dari tadi kupu-kupu selalu mendekati saya. Apakah karena baju saya ini warnanya meriah? Saya juga tidak bisa memastikan hal demikian. Tapi ya, dalam video ini saksikan terus perjalanan kami. Wow, ternyata ini ada luka berat. Luka berat. Ya. Darah ya, tahu ini. Darah. Walaupun hal demikian, kami tetap bersemangat untuk melintasi aliran sungai, di mana aliran ini akan nanti tertuju pada detik akhirnya. Tetapi saya sangat bangga dan sangat luar biasa dengan semangatnya rekan Ramses, saudara Emon. Dia tak pernah kenal menyerah dan lelah. Dia selalu bersemangat melintasi setiap detik-detik dan setiap perjalanan kami. Ini yang membuat saya menjadi luar biasa dan semangat dengan saudara rekan saya, yaitu saudara Emon. Dalam perjalanan, rekan Ramses mendapatkan kesulitan melewati rintangan kayu yang sangat besar sekali, sehingga harus tertusuk duri akibat adanya kayu yang melintang di bawah dasar sungai. Karena tidak terlihat, tentu kayu ini terinjak dan mengenai kaki daripada rekan Ramses. Dan perjalanan berikutnya, kami menjumpai air terjun yang sangat luar biasa, di mana air terjun ini melewati bebatuan yang sangat besar. Saya mencoba melompati sungai dengan batu yang sangat besar ini. Ternyata sungai ini sangat dangkal sekali. Inilah akibat erosi, akibat longsor yang mengakibatkan sungai yang seharusnya dalam, tetapi sekarang sungai menjadi dangkal dan mudah untuk dilalui. Tapi walaupun hal demikian, saya dan rekan Ramses selalu bersemangat memberikan dan mempertunjukkan betapa kami cinta dengan alam ini, betapa kami sayang dengan alam ini. Bentuk kepedulian kami ada untuk alam. Seperti biasa, di setiap perjalanan kami melintasi aliran sungai ini, dalam keindahan alam, kami selalu melihat longsor yang terjadi setiap tebing yang kami lewati. Salah satunya adalah aliran sungai yang melintasi. Di setiap perjalanan kami, selalu kami jumpai tebing yang sangat tinggi, penuh dengan longsor, dilewati oleh aliran air sungai, sehingga dia membentuk seperti air terjun. Ini menunjukkan bahwasanya alam memberikan sapaan kepada kita, siapapun yang melintasi alam tersebut.
bahwasanya kita perlu untuk menjaga alam supaya alam dalam kondisi baik-baik saja. Di perjalanan kami ada hal yang menarik yang saya jumpai bersama rekan Ramses, yaitu adanya sebuah batu yang sangat besar sekali, sehingga bentuk batu ini menyerupai seperti tempat persinggahan binatang atau hewan-hewan buas. Tetapi kami sangat takjub dan luar biasa melihat keindahan batu. Rupanya di batu ini juga ada sebelum kami yang mengunjunginya, yaitu salah satu universitas yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Tentu kami mencoba menelusuri batu ini yang disebut dengan batu goa. Ramses sampai ke gua. Ini namanya, kita tidak tahu nama guanya apa, tapi dia seperti batu di atas sana. Batu ini menelusuri aliran sungai sehingga dia berbentuk seperti tempat perlindungan. Sehingga memang kalau kita melihat batu ini cukup membahayakan. Ini bisa juga tempat seperti tempat istirahat atau tempat apabila memang ada kejadian-kejadian luar biasa. Inilah bentuk alam itu indah, ya. Okay. Saya dan rekan Ramses mencoba mendekati batu tersebut, tetapi kami tidak sanggup untuk berlama-lama di bawah batu itu, karena memang bentuk batunya yang agak condong. Hal yang ketakutannya adalah kami takut apabila batu itu runtuh dan mengenai kami. Kehidupan yang tak menentu sering diibaratkan seperti air yang bisa mengalir ke segala arah, karena air merupakan tempat dan kehidupan bagi setiap makhluk yang ada di sekeliling kita. Air merupakan bagian paling penting dalam hidup, karena kita yang menjalani hidup mengalir seperti air mungkin lupa bahwa air hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena jangan selalu kita memilih jalan yang mudah seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah. Tiba-tiba kita sudah berada di tempat yang paling dasar. Hal ini merupakan sebuah kata dan makna yang kami ambil dalam perjalanan ekspedisi hutan belantara yang saya lalui bersama rekan Ramses. Saya melihat rekan Ramses, Emon dan editing saya bernama Yuda, dan rekan Ramses atas nama Riko menampakkan wajah kelelahan dan ketakutan yang melintasi aliran sungai ini. Tetapi dengan bentuk semangat yang sangat luar biasa, saya pun sangat terkesima dengan semangat rekan Ramses yang melebihi semangat saya dalam ekspedisi menjelajahi hutan rimba belantara. Karena setiap perjalanan yang kami lewati, tidak semua aliran sungai ini yang harus kami tempuh, karena di setiap aliran sungai juga terdapat aliran air yang sangat dalam yang disebut dengan lubuk. Kalau lubuk kami lewati, tentu akan menyebabkan kejadian yang tidak akan kami duga. Makanya kami mencoba melewati di atas bebatuan di pinggir-pinggir sungai ini untuk memudahkan kami berjalan menelusuri aliran air melintasi hutan belantara yang kami lewati tersebut. Riko Santoso, Anda Raymond, atlet tarung derajat. Ini atlet derajat. Ini atlet derajat. Di rimbun hutan yang sangat indah dan asri tersebut, kondisi badan kami sebenarnya merasa sangat kedinginan. Tetapi dengan semangat yang luar biasa, saya dan rekan Ramses
kami tidak merasakan hal kelelahan sehingga kami tetap menelusuri hutan ini, aliran sungai yang kami lewati. Banyak makna dan nasihat yang kami dapatkan di perjalanan ekspedisi hutan belantara ini dengan melintasi aliran sungai yang sangat panjang, melewati tebing-tebing dan rimba-rimba yang sangat asri. Satu kata nasihat yang perlu kami dapatkan di sini bersama Reka Ramses adalah, jadilah kita seperti mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitar kita. Dan janganlah putus asa menghadapi penderitaan, kepedihan maupun kesulitan, karena rintik air yang jernih berasal dari awan yang hitam. Terbayar melihat keindahan yang sangat luar biasa di sepanjang perjalanan. Itu adalah batu, di mana batu tersebut ditelusuri oleh air. Di perjalanan kami melihat yaitu jejak seperti jejak anak bayi. Kami tidak tahu ini jejak hewan buas atau hewan yang sangat langka yang jarang dijumpai oleh masyarakat. Tetapi jejak ini cukup mengherankan kami karena menyerupai jejak seperti manusia anak bayi kecil. Kami merasa ada sesuatu hal yang aneh ketika jejak ini sampai di sungai. Tentu ingin mendapatkan kehidupan, salah satunya mungkin saja dia ingin minum. Ini jejak kita tidak tahu nih, sepertinya jejak yang sangat misterius. Coba kita lihat, coba digambar. Ini kakinya, ini tangannya, jelas di kamera. Tidak usah dipakai. Ini sepertinya ada hewan liar nih ya. Coba tebak di komen di bawah. Coba komen di video YouTube ini ya. Hewan Hewan apakah itu? Kasih tanda tanya. Apakah itu hewan? Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Kita perjalanan menelusuri sungai ini, dan setiap perjalanan kami selalu menemukan salah satunya adalah tebing yang memang dalam posisi longsor, dan di antara tebing ini ada air terjun yang mengalir. Air terjun ini cukup mengasikkan dan membuat aliran sungai ini sepanjang jalan, sepanjang aliran sungai ini menjadi indah. Kami juga melihat kelestarian alam ini, salah satunya adalah hewan liar masih terjaga di sini. Tadi kita lihat di puncak atas daripada air terjun ini ada binatang atau hewan yang disebut dengan siamang. Ya, siamang masih ada di sana. Jadi dia cepat turun, jadi dia turun karena dia sudah naik ke atas dan sulit untuk kita jangkaui. Inilah buktinya bahwasanya alam ini ya, masih terjaga dengan baik, walaupun longsornya telah sebagian menutupi aliran sungai ini. Luar biasa air terjun. Kondisi di sekitar air terjun ini cukup menegangkan. Saya tadi mencoba sebenarnya untuk mandi-mandi di bawah air terjun ini, tapi saya agak merasa ada kekhawatiran sedikit karena saya lihat ini aliran sungainya melalui air terjun ini curam dan penuh dengan lelongsoran. Kita bisa lihat ini buktinya ada batu yang sekarang posisi longsor, dan di atas sana aliran daripada sungai ini tiba-tiba nanti bisa akan menjadi kencang. Ini yang membuat kita akan penuh dengan kewaspadaan. Jadi setiap perjalanan kita harus melihat dulu situasi alam yang ada. Setelah itu baru kita laksanakan perjalanan tersebut, karena kalau kita tidak penuh dengan kehati-hatian dan kewaspadaan,
tentu akan membuat nanti perjalanan kita akan terhambat dan terhenti. Kalau sempat terhenti, tentu video ini tidak berjalan lagi. Jadi kita akan selalu memberikan sebuah video yang menarik, sehingga memang siapapun yang melihat channel ini tentu selalu memberikan nilai-nilai edukasi yang positif. Sangat tinggi sekali. Oke, saksikan terus perjalanan kita ya. Saya coba istirahat bersama rekan saya, Emon dan Rico. Tentunya masih di aliran sungai tempat air terjun ini, ya. Bisa kita saksikan di belakang saya adalah batu yang sangat luar biasa, tebingnya sangat tinggi. Batu ini runtuh dan sampai ke aliran sungai. Bisa kita lihat di sini. Semuanya ini adalah bentuk dari longsornya bebatuan yang di belakang saya ini. Kalau kita melihat sekilas memang indah dan sangat luar biasa pemandangan, tetapi dengan adanya longsor bebatuan yang sangat banyak ini tentu membuat aliran sungai ini tidak berjalan dengan maksimal, karena seluruh batu yang jatuh tadi langsung tertikung di aliran sungai ini. Luar biasa. Perjalanan cukup ekstrim dan sangat menenangkan. Kita akan terus sampai ke aliran sungai ini dan sampai ke tujuan nanti. Saksikan terus perjalanan dan keseruan kita di YouTube Ramsyah Chicago SMH. Oke? Bang Emon dia sudah mulai kedinginan.